Shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Leopold Brame, mahasiswa PPG program dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 program studi IPA. Saya dalam hal ini telah melaksanakan PPL atau praktek pengalaman lapangan 1. Saya menumpang sekolah di pusat kabupaten, ini sekolah SMP YPK Aitumeri. Saya berada di Bukit Aitumeri, bukit tempat sejarah pendidikan bagi orang-orang Papua pada zamannya dan kini masih tetap ada. Dan ini video pembelajaran saya. Silakan menyimak. Sekian, terima kasih. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Yang di depan, gerak. Tegak, gerak. Siap anak-anak? Siap. Kita akan memulai dengan pertemuan kita pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita menyanyi. Berdoa, mari kita mulai. Lagu kebangsaan, satu lagu kebangsaan. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, siapa namamu? Daniel yang menjadi video. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai program yang Ya, selamat siang, saudara kalian, silakan duduk. Bicara yang selanjutnya. Masih ingat karena pertemuan yang sudah kita lakukan kemarin, materinya tentang apa? Nanti kita bahas kemarin. Apa
Tadi kita sudah bahas ya. Tentang apa? Sistem organisasi kehidupan. Itu pokok bahasa utamanya. Materinya kita tadi bahas tentang apa? Tentang sel. Ya, sel. Apa itu sel? Konsepnya sebelum kita jauh masuk ke materi yang berikut. Ayo. Karena urutan materi kita ada kaitan lain. Konsep pengertian sel. Ya, silakan. Ayo kemukakan pendapat. Apa pengertian sel? Pengertian sel. Unit yang kecil penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, itu konsepnya. Ingat ya, jangan lupa-lupa. Ingat. Sel adalah unit kecil penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam sel ada apa? Ada organel sel. Organel selnya itu ada berapa itu? Ada 6, 7. Dinding sel, membran sel, sitoplasma, terus masih disebut apa lagi? Apa lagi? Ingat-ingat. Di sistem mitokondria pada Golgi. Oke, selanjutnya sel itu berbeda. Ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Oke, itu konsep sel yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Struktur organisasi kehidupan dari makhluk hidup dari sel berkreasi membentuk jaringan. Sekarang jaringan itu apa? Pengertiannya.
video tayangan materi diorama. Itu tentang jaringan. Menurut Anda yang tadi Anda amati, jaringan terdiri dari jaringan apa dan jaringan apa? Bagi menjadi dua bagian besar. Jaringan apa? Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Oke, lanjut. Di dalam jaringan hewan terdapat beberapa jaringan. Video tadi ada berapa? Yang hewan saja dulu. Jaringan epidermis. Jaringan epiter. Jaringan epiter. Terus jaringan pengut atau penyokong. Yang berikut jaringan tidak tadi. Jaringan apa? Otot. Terus jaringan epidermis. Itu terdapat pada tumbuhan. Kalau pada hewan, jaringan epiter tadi sudah. Terus jaringan penyokong. Terus jaringan otot. Terus jaringan saraf. Kalau demikian, apa itu konsep dari jaringan? Pengertian jaringan. Jaringan adalah jangan keluar, perhatiannya jangan keluar. Perhatiannya pada pembahasan materi kita. Kalau perhatiannya di luar, Anda tidak konsen, maka nanti sudah ada pertanyaan, Anda tidak bisa menjawab. Jadi jangan alihkan perhatian yang keluar. Perhatianmu pada pembahasan materi kita. Ya, kembali ke awal konsep jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah ayo berpikir. Atau sudah siap nih, sudah apa nih, sudah mau berpikir, ya kan? Sudah siap nih, Bapak-Guru, sudah lapar? Belum, masih semangat? Masih? Mana semangat? Mana semangatmu? Ya, kembali ke materi. Konsep jaringan. Jaringan adalah tadi setelah Anda amati video ya. Konsepnya apa? Pengertiannya
dalam melakukan fungsi tertentu itu dinamakan jaringan. Di dalam jaringan ada beberapa bentuk jaringan pada hewan. Itu jaringan yang pertama jaringan epithel, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Oke, saraf ya. Selanjutnya tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan apa? Dermis. Jaringan ngangkut. Jaringan meristen. Jaringan parenkim. Ini jaringan pada tumbuhan yang punya fungsi masing-masing. Kita akan bahas satu persatu dari jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan epithel pada hewan fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak nanti Bapak yang tanya. Kalau Bapak tanya saya jawab. Karena tidak, harus bisa menjawab. Ya, pertanyaannya akan dikerjakan lewat LKPD-nya siswa. Karena itu waktu kita berjalan kita tidak menunda waktu. Silakan kelompok 2, kelompok 1. Ini kelompok 3. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan menulis tugasnya tentang konsep jaringan pada hewan. Dan tumbuhan.
Konsep jaringan yang kelompok 2 ini menulis tentang jaringan yang terdapat pada hewan. Itu apa saja, fungsinya apa, jaringan otot fungsinya apa, jaringan saraf fungsinya apa, jaringan sel fungsinya apa, jaringan penyokong fungsinya apa. Kelompok 3 menulis tentang jaringan tumbuhan. Ada jaringan permanen yang di dalamnya itu ada epidermis, ada parenchyma, ada meristem, ada spermatim. Itu jaringan pada tumbuhan. Terus dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut sini ada 2, xilem dan phloem. Fungsi xilem untuk apa? Phloem itu untuk apa? Ada jaringan. Ayo bantu temannya, silakan. Cuci. Kuat. Keras suaranya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kami kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jaringan sebagai pelindung jaringan yang ada di setelah dalam terhadap kerusakan mekanik yang serangan. Jaringan pengangkut, jaringan jaringan sekian berfungsi untuk mengangkut air dan darah. Jaringan pengangkut dengan berbentuk mengenai cadangan makan jaringan mempunyai populer dan besar. Jaringan jaringan pengasa atau menghubung pada orang berkontak tumbuhan dan berkembang. Kuat, yang keras. Ya, tentang kelompok 3. Ya, satu ayo cepat. Satu kelompok 2, sudah siap. Ya, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
menyampaikan hasil studi kami. Jaringan epidel adalah jaringan yang melibatkan situasi berbeda dengan struktur keluar dan mengikat pada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi mengikat serta menyongkong bagian jaringan yang lain. Jaringan otot merupakan jaringan yang khusus pada hewan yang berfungsi untuk melakukan kontraksi sehingga memberikan kekuatan seluruh bagian tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat otot yang saling terhubung dalam membaran dan serat. Jaringan saraf jenis jaringan untuk menerima rangsangan. Ya, terima kasih buat kelompok 2 tentang kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 saya akan membacakan hasil diskusi kami. Konsep jaringan pada tumbuhan memiliki bermacam-macam jaringan. Jaringan berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jaringan berbulu tapi berfungsi mengambil makanan dari daun tumbuh-tumbuhan. Konsep jaringan pada hewan. Jaringan itu adalah jaringan yang siap pada tubuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, saya kembali. Ya, tentang kelompok 1. Ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Konsep jaringan, apa itu jaringan? Secara umum, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang membentuk satu jaringan melakukan tugas tertentu, fungsi tertentu, itu disebut jaringan. Jadi dari kumpulan sel yang membentuk satu bagian dan melakukan tugas tertentu dinamakan jaringan. Ada 2, jaringan hewan dan jaringan tumbuh-tumbuhan. Di dalam jaringan hewan ada berapa? Ada 4. Yang pertama jaringan ekster, yang kedua jaringan ikat atau jaringan penyokong. Yang kedua, yang ketiga jaringan otot. Jaringan otot ini ada berapa? Ada 3. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Fungsi jaringan otot. Otot poros, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan tumbuhan ada berapa? Ya, yang pertama Jaringan epidermis, Jaringan penangkut, jaringan pengangkut, jaringan parenkim, dan jaringan polinucleus, parenkim, jaringan sel. parenkim. Ya, itu jaringan pada tumbuhan. Demikian pertemuan kita, pembelajaran kita di siang ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi para siswa sekalian. Dan ketika nantinya ada ujian, dapat menjawab soal dengan benar. Sekian penyampaian materi dan pertemuan kita di
siang ini. Terima kasih untuk partisipasinya, kerjasamanya dari para siswa sekalian. Sebelum kita akhiri teman kita pulang, kita menyanyi di sini pulau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di sini pulau yang berhujah bukan dan lautmu yang membisu selalu cenderawasih burung lemas gunung lembah yang melindungi seri. Aku punya selalu keindahanmu yang mempesona. Sungai yang deras mengalir deras. Syukur Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung lembah-lembah yang menunggu seri. Kamu punya dan selalu keindahanmu yang mempesona. Sungai-mu yang deras mengalirkan deras. Sayang Tuhan, terima kasih. yang satu orang berdoa, yang di belakang, yang perempuan. Namamu siapa? Ya, silakan memimpin doa. Amin.